Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di bulan Maret ini Bapak Ibu, alhamdulillah sudah banyak guru-guru di berbagai daerah yang sudah pencairan pertama TPG dan THR Bapak Ibu. TPG bulan Maret, ternyata masih ada satu Bapak Ibu selain TPG dan THR ini. Jadi kemarin ya, mulai di hari Senin kemarin TPG bulan Maret itu mencair Bapak Ibu ya, teman-teman guru sudah banyak yang menerima. Kemudian THR juga seperti itu. Untuk THR guru ASN ya, seperti itu sudah pencairan. Nah, kemudian perlu kita pahami, setelah THR dan TPG Maret cair, apakah tuntas hak guru dalam rangka hari raya ini? Ternyata belum. Masih ada satu hak guru yang akan kita kawal update-nya. Apa itu? Yaitu tambahan 1 bulan TPG dalam THR guru. Karena kabar baiknya Bapak Ibu, tahun 2026 ini kembali ada kebijakan itu. Dan sudah di backup dengan regulasi yang kuat, yaitu dari peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Prabowo dan peraturan Menteri Keuangan beserta nota dinasnya oleh Kementerian Keuangan tentunya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, ini kemarin beberapa hari terakhir ini banyak rekan-rekan guru yang kemudian mencari peraturan pemerintah nomor 9 2026 ini terkait peraturan THR dan gaji 13 tahun ini, dan akhirnya kita dapatkan hari ini Bapak Ibu. Kemarin kan ini lama dicari karena yang keluar terpublis duluan itu adalah Juknisnya, PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya, PP-nya belum kita dapatkan ya. Semua banyak teman-teman yang mencari, dan sekarang kita sudah dapatkan Bapak Ibu. Kita cek ya, dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 ini yang ditetapkan oleh Pak Presiden Prabowo ya Bapak Ibu. Kita lihat, nah ini Bapak Ibu ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Maret oleh Presiden Prabowo Subianto Bapak Ibu. Nah, dalam peraturan pemerintah ini, kabar baiknya di pasal 9 Bapak Ibu, kita cek ya. Pasal 9 disebutkan bahwa, ya ini ya, kita zoom. Tunjangan hari raya dan gaji 13, ya, yang anggarannya bersumber dari APBN bagi PNS, P3K, TNI, dan seterusnya. Komponen ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan seterusnya. Begitupun dengan THR untuk PNS dan P3K yang bersumber dari APBD, itu komponennya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tamsil. Nah, ini kan umum nih Bapak Ibu. Nah, kembali di tahun 2026 ini ada ayat 3 Bapak Ibu. Ada ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Nah, tahun 2025 kemarin, 2024 juga begitu, 2023 juga begitu, ada pasal yang ayat yang sama Bapak Ibu. Hanya memang di 2023 itu ada redaksi 50%, sehingga 2023 itu hanya 50% dari gaji pokok yang diterima sebagai tambahan dalam THR. Nah, 2024, 2025, 2026 ini tetap kembali full 1 bulan. Jadi, itulah sehingga muncul istilah 100% sebagai perbandingan di tahun 2023 yang 50% Bapak Ibu. Nah, ini kabar baiknya, Pak Presiden kembali menetapkan ayat yang menjadi pamungkas nih. Kenapa? Karena ini yang sangat diharapkan oleh guru, tambahan TPG dalam THR-nya. Karena kan guru kebanyakan di daerah itu memang banyak daerah ya. Memang sebagian daerah ada TPP untuk guru, ada tukin, tapi banyak juga daerah yang tidak ada, sehingga mereka itu terimanya hanya THR toh. Nah, sementara yang struktural dan seterusnya ada tukin atau TPP-nya. Nah, di sini Pak Presiden menetapkan bahwa guru yang tidak ada TPP atau tukinnya itu diberikan 1 bulan TPG sebagai tambahan dalam THR dan gaji 13-nya. Ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang kita cek Bapak Ibu tadi. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Selain itu dalam Juknisnya, PMK-nya memang juga tertuang hal yang sama. Nah, ini dia Bapak Ibu petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR Bapak Ibu di 2026 ya, untuk kepada aparatur negara, pensiunan, dan seterusnya.
Itu memang disebutkan di bagian 2 terkait komponen bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Bahkan Bapak Ibu dalam tabel kita lihat ya, bahkan Bapak Ibu dalam tabel ini yang masih bagian dari Juknis ada SPM tersendiri, surat perintah membayarkan THR Tunkin. Di sini ada keterangannya untuk pembayaran THR komponen tunjangan kinerja termasuk tunjangan profesi guru atau dosen Bapak Ibu. Kode jendoknya atau SPAN-nya 259. Nah, jadi ini berisi kabar baik tentunya dari Pak Presiden melalui peraturan pemerintah yang ditetapkan tadi Bapak Ibu bahwa guru diberikan tambahan TPG. Jadi, nah, bagaimana dengan tahun 2025 yang lalu? Karena berdasarkan kolom komentar itu masih ada komentar dari teman-teman guru yang belum menerima TPG THR-nya di tahun 2025 yang lalu. Silakan cantumkan di kolom komentar statusnya Bapak Ibu apakah sudah terbayarkan atau belum. Nah, berbicara tentang batas waktu yang tahun 2025 kemarin TPG THR Bapak Ibu, itu tertuang bahwa batas pelaporan itu sampai Juni sebenarnya. Mari kita cek ya. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 372 tahun 2025 tentang tambahan DAU ya untuk guru-guru, tambahan DAU untuk TPG THR dan TPG gaji 13, tamsil THR, tamsil 13 ya untuk guru ya, baik ASN sertifikasi maupun belum. Itu ada diktum yang mengatur Bapak Ibu terkait pencairan itu ya, kita cek ya. Yaitu tepatnya di diktum ke-7, 8 dan ke-9 Bapak Ibu. Di sini tersirat Bapak Ibu jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita baca diktum ke-7 dulu ya, kita zoom. Pemerintah daerah wajib menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR dan gaji 13 ASN daerah kepada masing-masing guru ASN daerah pada tahun anggaran 2025 sesuai ketentuan berlaku. Jadi pada dasarnya itu wajib Bapak Ibu direalisasikan pencairan di 2025. Makanya kemarin banyak daerah-daerah yang sudah tuntas pas 31 Desember malam Bapak Ibu menjelang 1 Januari. Nah, tapi bagaimana dengan daerah yang belum realisasi? Nah, memang di diktum ke-8 itu ada penjelasan tambahan Bapak Ibu. Kita cek ya. Dalam hal Pemda, pemerintah daerah tidak dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran komponen tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi guru ASN daerah kepada masing-masing guru ASN daerah tahun anggaran 2025. Pemerintah wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Jadi kalau Pemda kemarin belum bisa realisasi di tahun 2025, maka itu ada di diktum ke-8 wajib dianggarkan kembali dan direalisasikan tahun berikutnya dalam konteks tahun 2026 ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, kapan batas waktunya? Nah, itu dijelaskan di poin 9 Bapak Ibu. Pemerintah daerah wajib melaporkan realisasi komponen tunjangan hari raya dan gaji 13 ASN daerah sebagaimana dimaksud diktum ke-7 kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri paling lambat Bapak Ibu, paling lambat 30 Juni 2026. Jadi di sini di diktum ke-9 itu bahwa Pemda wajib melaporkan realisasi pembayaran TPG THR ini paling lambat Bapak Ibu 30 Juni 2026.